Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan perkuliahan ini adalah perkuliahan minggu kelima ya. Nah, kita akan lanjut membahas tentang kromatografi. Ini adalah metode pemisahan kedua yang kita pelajari setelah belajar ekstraksi. Oke, kita awali dengan introduction terlebih dahulu. Nah, di tahun 1901 itu seorang botanis ya, ahli botani di Rusia, namanya Mikhail Swift. Dia mencoba untuk melakukan suatu proses adsorpsi atau proses serapan permukaan ya, adsorpsi kromatografi melalui risetnya ya tentang pigmen tumbuhan ya, jadi warna dari penyusun tumbuhan. Nah, dia coba untuk memisahkan warna dari klorofil, ya, warna klorofil yang itu warna hijau dan karoten ya. Beta karoten biasanya warnanya orange ya, seperti yang ada di wortel ya. Tapi di sini dia ngambilnya klorofil dan karoten dari daun ya, dari daun, dan dia mencoba untuk mengekstrak warna-warna tersebut melalui suatu kolom. Jadi warna itu dilihat gradasinya. Jadi perubahan warna itu dari mulai pekat sampai jadi pudar itu dilihat gradasi-gradasinya, dan itu dianalisis menggunakan suatu kolom gitu. Nah, maka dari kolom inilah timbul istilah kromatografi ya. Jadi di mana kroma itu berarti color atau warna, sedangkan graphes untuk grafinya adalah to write, artinya untuk menuliskan atau untuk menuliskan warna gitu ya. Artinya kromatografi itu emang proses analisisnya berdasarkan pada warna, itu menurut Michael Sweet ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Ternyata kromatografi itu menjadi lebih luas maknanya ya. Di mana kromatografi itu adalah suatu metode fisik atau pemisahan secara fisik ya. Di mana artinya kalau fisik nggak ada reaksi kimianya ya. Nah, ini secara umum ya, pemisahan fisik, di mana komponen itu dipisahkan berdasarkan distribusinya atau kelarutannya dalam dua fasa. Tetap kita bicara dua fasa ya. Kalau kemarin di ekstraksi kita bicara fase aqueous sama fase organik. Kalau di sini nanti fasanya beda lagi namanya. Namanya stationary atau fase diam ya, stationary phase, dan juga mobile phase atau fase gerak ya. Jadi mobile itu fase gerak, kalau stationary itu fase diam. Jadi ada yang diam, ada yang bergerak. Nah, itu adalah kromatografi. Nah, the stationary phase is usually in a column. Jadi umumnya fase gerak itu ada dalam suatu kolom. Jadi kolom itu bayang aja kayak buret, tapi lebih besar daripada buret bentuknya. Jadi dia sama kayak gini, dia punya punya mulut juga kayak buret, tapi ukurannya lebih besar. Nah, itu kolom kromatografi. Tapi kolom ini nggak selalu melulu bentuknya kolom seperti ini yang bentuk linear, tapi juga bisa bentuknya planar. Berarti kalau planar dia kan bidang ya, bidang datar ya, bentuknya seperti flat sheet, bisa jadi kayak sheet bentuk kertas saring tapi yang lebih tebal, itu juga disebut dengan kolom kromatografi tapi bentuknya planar. Jadi kayak bentuk persegi panjang gitu, disebutnya juga sebagai stationary phase dari kromatografi itu ya. Nah, kalau menurut botanis Rusian botanis tadi atau Mikhail Sweet ini, yang dia jelasin berdasarkan warna ini memang pemisahan yang dasarnya itu dia pakainya kolom kan, berarti dia pakai kolom yang seperti ini. Nah, itu pemisahannya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada dua metode basic untuk kromatografi, di mana tadi kita udah sebut ya, ada menggunakan kolom, memang kolom benar-benar literally bentuk kolom, yang bentuknya adalah seperti yang kiri. Kemudian artinya apa gitu? Nah, dalam metode ini, maka fase diam itu selalu ditempatkan dalam suatu tabung ya, atau tube yang sempit gitu, tabung sempit, dan fase geraknya
itu dipaksa untuk melaju ya hingga ke melaju dalam suatu tabung. Jadi dia fase geraknya terus berjalan gitu ya. Dipaksa dengan apa? Dengan tekanan atau dengan gravitasi. Jadi nanti kalau ini ada kolom, dalam kolom itu ada seperti fase diam, maka nanti dia masuk nih fase gerak. Nah, fase gerak itu bentuknya bisa cairan ya. Dia terus dipaksa terdorong hingga dia keluar. Nah, maka di situ disebutnya dia dipengaruhi oleh tekanan dari atas ataupun juga gravitasi yang memang menurunkannya ke bawah gitu. Karena mulutnya dibuka. Sedangkan fase diamnya tetap di sini, nggak bisa bergerak. Maka disebutnya fase diam. Dia nggak akan keluar melalui ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau planar kromatografi yang tadi kertas bentuknya, maka fase diamnya itu fase diamnya itu adalah flat plate itu sendiri. Jadi fase diam itu ya misalnya kertas tadi ya. Kertas inilah fase diamnya, inilah kolomnya, ini juga fase diamnya. Jadi katanya disupport ya, didukung oleh bentuk flat sheet ini, kertas datar ini, dan juga pori dari kertas tersebut, pori-porinya itu disebut sebagai fase diamnya. Misalnya kayak kertas saring, berarti kan pori-pori kertas saring itu sebagai fase diamnya gitu. And the mobile phase ya, fase geraknya justru move through the stationary phase by capillary action. Jadi proses mobile phase-nya melalui kapiler ya, kapiler daripada si pori-pori tadi. Nah, itu adalah proses dari planar kromatografi. Jadi itu udah beda ya antara column sama planar dari segi stationary sama mobile phase-nya. Oke. Kemudian kita lihat ada tipe-tipe kromatografi. Secara umum ada dua ya. Secara umum ada dua tipenya. Ada gas kromatografi atau GC disingkat. Nanti kalau kalian belajar di tingkat lebih lanjut, ntar analisisnya banyak nih pakai GC misalnya gitu ya. Itu udah familiar ya sama istilah GC. Atau LC. Kalau LC itu liquid kromatografi. Nah, kalau gas kromatografi itu dia memisahkan substansi gas, jadi materi gas atau sampel atau ya zat gas gitu ya. Based on partitioning, jadi berdasarkan pada partisi bagian-bagian dalam suatu fase diam ya dari fase gas. Artinya gini, kita punya sampel gas campuran, ini kita ingin pisahkan gas itu. Misalnya ada gas A, ada gas B, ada gas C campur nih. Kita mau pisahin, kita lewatin dia dalam fase mobile sama fase stationary atau fase diam gitu. Nanti gas-gas yang ketarik di fase diam, maka dia tidak akan terlewatkan menuju ke detektor atau bisa terpisah. Jadi jadi nanti yang dibaca detektor itu yang sudah melewati fase diamnya, nggak terperangkap di situ gitu ya. Kemudian kalau liquid kromatografi, nah itu ada 3 teknik sih di sini dia karena bicara mengenai tekniknya itu ada size exclusion. Jadi biasanya dia berdasarkan pada pemisahan dengan ukuran molekul. Kemudian bisa pakai ion exchange, pertukaran ion. Bisa juga yang terakhir high performance liquid chromatography. Nah ini biasanya berdasarkan pada fase liquid. Jadi itu ya liquid chromatography ada 3. Nanti kita lihat kayak mana lebih spesifiknya. Nah ini adalah perbedaan dari jenis-jenis kromatografi tipe-tipenya. Hanya saja tadi kan ada 2 ya umumnya, gas sama liquid chromatography. Nah kalau di sini ada satu lagi tambahannya, ada supercritical fluid chromatography atau SFC. Jadi kalau liquid yang artinya gini ya, fluida yang supercritical itu superkritis, dia itu kayak nitrogen cair misalnya yang memang sudah berada pada temperatur yang sangat tinggi ya, sehingga dia jadi cairan. Itu biasanya dia sangat bersifat magnetnya sangat besar, sangat kuat. Itu adalah supercritical fluid. Nah, itu ya. Jadi kalau pernah ada suatu research gitu bahwa kalau suatu nitrogen liquid yang supercritical ini ditaruh di suatu di rel kereta api, maka itu kereta apinya bisa melaju sangat cepat karena magnetnya sangat kuat dengan roda
atau iya roda dari kereta api itu, gitu ya. Nah, jadi kalau gas chromatografi atau GC itu metode disebutnya GLC atau gas liquid. Artinya bisa dua, bisa gas liquid, bisa juga gas solid. Jadi bisa GLC, bisa GSC juga gitu. Kalau di gas liquid ya artinya gas sama liquid itu fase diamnya itu bisa liquid yang terabsorpsi atau terikat kepada permukaan padat. Jadi fase diamnya itu pasti boleh liquid tapi liquid yang udah terperangkap dalam suatu padatan. Jadi nggak murni liquid tapi dia udah ada dalam padatan. Jadi bentuknya tetap padat, bentuk fase diamnya padat, tapi dalam itu ada kandungan liquidnya gitu. Kalau proses akhirnya dilihat dari partisi, jadi bagian-bagian yang terpisah baik itu gas dan liquid, karena kan kita misahin gas sama liquid. Kalau gas solid itu fase diamnya udah pasti solid, ya nggak ada liquidnya. Nah absorptionnya, proses equilibriumnya atau kesetimbangan dari pemisahan ini itu adalah absorption. Kemudian kalau liquid chromatografi itu bisa 4 ya, bisa 5, bisa liquid-liquid, bisa juga liquid solid, bisa ion exchange, bisa size exclusion, bisa juga affinity. Ya, jadi kalau misalnya dia liquid-liquid itu liquid absorbed or bonded to solid surface. Ya, ini bisa pakai ini, bisa liquid yang terabsorpsi ke padatan gitu ya. Bisa solid, kalau liquid solid, kalau ion exchange tuh ion exchange resin. Dia pakai resin. Resin itu kayak campuran senyawa kompleks gitulah. Ada beberapa campuran di situ. Maksudnya dia senyawa kompleks yang ada dari campuran-campuran ya. Dan kalau size exclusion dia bisa pakai padatan polimer ya untuk jadi fase diamnya. Kalau affinity dia pakai liquid yang spesifik tertentu yang terikat pada solid surface, sama kayak yang tadi nih kita bahas, liquid absorbed to or bonded to a solid surface. Kemudian kalau supercritical fluid dia pakainya organic species. Jadi fase diamnya itu zat organik yang terikat atau terabsorb ke solid surface, sama ya. Jadi kesimpulannya fase diam itu emang padatan ya, padatan. Meskipun dalam padatan itu ada cairan untuk jenis-jenis tertentu. Nah, itu adalah fase diam. Kalau fase gerak itu cairan karena dia harus bergerak kan, harus turun dengan pengaruh gravitasi atau juga pengaruh tekanan gitu. Ini gambar kromatografi, ini kolomnya. Kau bisa perhatikan di sini. Coba perhatikan di sini ada sampel ya. Ini kolom kromatografi nih. Kolom di mana ada column-nya tuh ya ini pada stationary phase, di sini kan fase diam gitu. Di sini ada fase diam. Fase diam. Kita punya campurannya A dengan B. Itulah sampel. Makanya A plus B ini maksudnya ya. Jadi masih bercampur. Ini sampel dimasukin kan lewat kolom ini. Kemudian ini waktu 0, artinya di awal-awal memang masih dalam bentuk campuran A dengan B. Kemudian di waktu ke-1, kita nggak tahu intervalnya berapa ya dari sini kemari. Anggaplah misalnya 10 menit pertama misalnya. Ya. Nanti di sini A dan B-nya mulai turun. Ya, turun. Kenapa? Karena kita menambahkan mobile phase. Jadi mobile phase masuk nih. Nah, jadi fase geraknya itu masuk. Sehingga sampel ikut bergerak bersamaan dengan fase gerak ini masuk, sehingga dia nanti akan melewati fase diam. Ini mulai kelihatan nih A dan B-nya mulai terpisah, terbentuk 2 layer ya. Ada B yang warna putih, ada A yang warna biru. Tapi masih nyatu. Kemudian di T2 anggaplah nih sudah di 20 menit gitu ya. Tetap intervalnya 10 juga, tapi di menit ke 20 misalnya nih ya, contoh aja. Nih A dan B sudah mulai kepisah ya, sudah ada pemisahnya. Nah, biar kita bisa pisahin secara sempurna, maka dibiarkan terus, jadi tambahin terus, jadi mobile phase-nya tambah terus menerus sebenarnya. Nih mobile phase-nya tambah lagi, di menit ketiga juga tambah terus, jadi nggak pernah habis gitu, tambahin terus eluennya, jadi nggak boleh habis gitu. Jadi biasa dia emang digantung di atas kayak ada yang mentransfer eluen atau fase diamnya itu, fase geraknya itu terus menerus. Maka nanti pada akhirnya
A itu akan terpisah, benar-benar terpisah di T4, itu A sudah nggak ada, sudah turun ke bawah, sudah ditampung yang A-nya. B tinggal di sini, maka dideteksi oleh detektor. Maka sudah terpisah antara A dengan B. Artinya dalam kolom hanya tinggal B saja, yang A sudah nggak ada lagi. Nah, itu proses pemisahan sudah selesai. Nah, itu adalah bentuk atau ilustrasi dari pemisahan dengan kolom kromatografi. Alright. Kita lanjut. Nah, yang pentingnya adalah di sini bisa kita lihat bahwa yang disebut dengan proses isolasi atau pemisahan atau mengisolate suatu isolasi itu bahasanya kayak membuat suatu, bukan sih, isolasi itu kayak mengambil bagian dari suatu campuran ya dengan menggunakan ya sufficient quantity of mobile phase. Jadi pakai mobile phase atau fase gerak yang memang cukup ya, yang melewati kolom. Itu adalah proses dari proses isolasi. Jadi proses isolasi itu terjadinya di benar-benar sempurna terjadinya di mana? Di T3 ke T4 ya, itu proses isolasi. Sudah ada pemisahan dan memang A-nya sudah bisa dipisahkan dalam tampungan lain. Sehingga nanti di T4 hanya tinggal B saja dalam kolom kromatografi ini. Jadi dari T3 ke T4 disebut proses isolasi. Nah, itu ya. Kemudian kalau dari nah, tadi saya lupa singgung ya bahwa proses ini disebutnya elution. Jadi elution ini kayak proses elusi. Elusi itu proses di mana sampel itu terlarut dalam suatu fase gerak. Nah, jadi fase gerak itu disebutnya eluen ya. Fase gerak itu disebutnya eluen. Nah, sedangkan prosesnya namanya elusi. Dia bergerak terus gitu. Nah, itu namanya elusi ya. Nah, kemudian kita lihat proses elusi itu occurs by forcing the sample component through the column by continuously adding fresh mobile phase. Jadi ingat ya, elusi itu terjadi justru karena kita terus-menerus menambahkan mobile. Ini menambahkan mobile terus-menerus, maka terjadi elusi. Dia jalan terus, dan terlarut bahkan terpisah. Nah, itu adalah proses elusi. Nah, itu ya. Nah, itu harus dipahami. Oke. Nah, pada akhirnya setelah terpisah A dan B, detektor itu ngapain? Nah, detektor itu akan baca bahwa di sana ada suatu kromatogram. Nah, kromatogram itu adalah spektrum dari kromatografi lah. Kalian udah pernah belajar lihat spektrum ya. Ini spektrum kromatografi. Jadi spektrum kromatografi itu plottingnya adalah plottingnya sebagai fungsi dari waktu. Jadi yang bawah ini T0, T1, T2, T3, T4. Perhatikan ya, di T0, 1, 2 kan belum ada puncak karena belum ada yang terpisah. Jadi T1 ke T2 tadi kan pemisahannya masih ini belum ada, ini masih kecil ya. Maka belum menunjukkan puncak yang signifikan. Sehingga di T4, D3, T4 itu sudah ada puncak A. Nah, A itu sudah muncul puncaknya di T3, sedangkan B muncul puncaknya di T4. Nah, jadi kan A itu sudah muncul di bawah. Kenapa A duluan di T3? Karena A yang turun di sini duluan di bawah. Dan di bawah ini akan ketangkap sama detektor. Makanya dia yang muncul puncaknya pertama. Disusul sama B yang muncul puncaknya belakangan. Makanya bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah bentuk dari kromatogram ya sebagai fungsi waktu. Nah, kita bisa juga hitung laju dari migrasinya atau proses elusinya dari campuran dari solut atau zat yang kita pisahkan tersebut. Nah, misalnya kita mau menghitung migrasi zat A yang tadi. Nah, berarti kita hitungnya, lihat ya, zat A itu kan akan bergerak dari fase mobile akan mengalami kesetimbangan dalam fase mobile dengan fase diam. Jadi bentuknya seperti ini persamaan kesetimbangannya. Makanya nanti untuk menghitung distribusi konstannya atau konstanta distribusi dari zat A itu adalah konsentrasi pada fase stationary, kan produk ya, produk dibagi dengan reaktan. Produk itu kan sebelah kanan. Jadi makanya di sini konsentrasi dalam fase stationary dibagi dengan konsentrasi dalam fase mobile gitu ya. Nah, kemudian kita kenal juga istilah retention time atau waktu retensi. Apa itu waktu retensi? Nah, itu penting ya. Perhatikan, retention time itu disimbolkan dengan TR. Nah, artinya adalah
The time required for this zone to reach the detector after the sample injection is called retention time. Jadi dari awal dia diinjeksi di titik ini sampai dia mendapatkan sinyal puncak ditunjukkan oleh kromatogram, itu disebut waktu retensi. Jadi dari awal diinjek sampelnya, masuk pertama dari awal sampelnya sampai dari sini nih mulai masuk sampai terakhir di detektor, itu adalah proses, itu adalah waktu retensi namanya, ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada juga TS. Ada juga TM. TM itu apa? Waktu mobile. Nah, waktu mobile itu atau void disebutnya dead or void time. Artinya lihat nih, dari mulai diinjek sampai muncul puncak kecil. Jadi ada puncak kecil ini kayak puncak yang apa istilahnya ya? Puncak kayak puncak awal yang bukan hasil deteksi yang benar. Jadi puncak awal ini kayak pengotor, jadi sinyal noise, gangguan, sinyal pertama. Jarak dari mulai injek ke sinyal gangguan pertama ini disebutnya adalah dead or void time atau TM, atau kita ingatnya T mobile aja karena M itu mobile. Nah, sedangkan dari mulai puncak gangguan pertama ini sampai dengan puncak puncak yang besar ini, puncak yang benar-benar retention ini, disebutnya adalah T stationary atau waktu stasioner atau waktu diam dari mulai di sini sampai ke sini. Ini ya maksud dari TR, TS, dan TM. Oke. Kemudian kita lihat lagi bahwa dari sini kelihatan ya bahwa TR itu penjumlahan TM dan TS, betul ya? Kan garis TM plus TS itu sama dengan garis dari TR. Makanya muncul persamaan TR sama dengan TS plus TM. Kemudian kita juga bisa hitung average linear rate dari migrasi. Tadi kan kita mau hitung lajunya ya. Kalau lajunya itu dihitungnya dengan V ya sama dengan L per TR. L ini apa? Panjang kolom. L itu adalah panjang kolom ya. TR-nya waktu retensi gitu. Kemudian velocity untuk tadi ini apa? Migrasinya ya. Nah, sekarang kita juga bisa hitung velocity atau kecepatan linearnya. Yang ini untuk mobile phase ya. Ini kan tadi average linear rate of solid migration. Kalau migrasi dilihatnya dari waktu retensi. Kalau mobile phase, kecepatan mobile phase-nya juga bisa dihitung. U sama dengan L per TM. Jadi L dibagi dengan waktu mobile-nya yang tadi ada di kurva sebelumnya ya. Nah, ini. Kemudian ada juga retention factor atau faktor retensi. Di mana faktor retensi ini dihitungnya dengan apa itu faktor retensi ya? Faktor retensi ini adalah suatu parameter penting dalam pengukuran kromatografi dan sering digunakan untuk membandingkan laju migrasi dari solid misalnya tadi kan ada zat A sama zat B. Jadi dibandingkan tuh zat A sama zat B berdasarkan pada waktu faktor retensinya untuk migrasinya gitu. Jadi nanti kalau mau hitung faktor retensi buat zat A, ini misalnya zat A ya, berarti Ka kali Fs dibagi Fm. Ka itu apa? Ka itu konstanta distribusinya ya. Ka itu konstanta distribusi. Kalau Vs itu volume pada saat stationary phase. Kalau Vm adalah volume pada mobile phase. Atau bisa juga pakai waktu tadi. Ka itu bisa dihitung dengan TS dibagi Tm atau Tr kurang Tm. Kan TR kurang Tm itu kan TS sebenarnya ya. Karena tadi kan TR itu adalah Tm plus TS kan. Berarti kalau TS itu adalah TR kurang Tm kan. Nah, TR kurang Tm itu per Tm sama dengan TS per Tm. Kenapa? Ya ini kan sama dengan TS gitu ya. Atau bisa juga jadinya TR per TM dikurang TM per TM. Jadinya TR per TM dikurang 1. Ini bisa juga jadi seperti ini diturunkan lagi ya. Tergantung soalnya diketahui apa nanti. Nah, ini adalah menghitung jumlah plates dari suatu kolom dalam suatu kolom. Nah, plates ini maksudnya apa? Jumlah titik-titik yang terbentuk. Artinya kayak number of plate itu seperti menghitung berapa banyak istilahnya titik pemisahannya itu ya. Nah, simbolnya adalah N, sedangkan plate height atau ketinggian dari plate-nya adalah H.
Itu bisa digunakan untuk melihat performance dari kolom kromatografi. Jadi performanya tuh gimana, bagus atau enggak berdasarkan pada number of plates dan juga height ini. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalnya untuk lihatnya itu dirumuskan dengan N sama dengan 16 kali TR per W kuadrat. TR ini waktu retensi ya. W itu apa? Jarak dari lebar puncak. Jadi puncaknya kan terbentuk nih. Nah, lebarnya itu adalah W ya. Lebar puncak. Di bawah tapi hitungnya ya. Nah, per W gitu. Jadi kayak baseline-nya lah, base gitu ya. Nah, ingat ada istilah quantitative description of column efficiency. Kita bisa melihat efisiensi kolom kromatografi itu berdasarkan perhitungan kuantitatif ini. Nah, kita lihat dari apa? Misalnya tadi kan N dihitungnya pakai 16 TR per W kuadrat. Bisa juga pakai L per H. L itu panjang kolom ya. H itu tinggi kolomnya. Jadi di sini tinggi plate ya, plate-nya artinya bukan kolom ya. Kalau plate high itu beda ya istilahnya. Kalau plate high itu bukan kolomnya, tapi ketinggian dari titik-titik pemisahan itu ya. Nah, itu tadi salah saya. Ini nanti bisa dilihat dari L per H gitu. Ingat ya, efisiensi kromatografi itu akan meningkat kalau jumlah kolomnya itu, jumlah plates-nya itu banyak, or N become greater, lebih besar. Oke. Gini cara memahaminya biar mudah. Jadi number of plates ini menandakan dia besar kecil ya. Besar kecil apa? Jadi makin besar N itu makin besar puncaknya. Jadi makin tinggi. Makin besar juga lebarnya. Artinya pemisahannya kan makin bagus karena puncaknya makin jelas. Itu ya. Itu number of plates. Kalau height, ketinggian apa? Ketinggian dari sinyal puncaknya. Jadi makin tinggi itu kan juga makin bagus. Itu adalah proses pemisahan. Makanya di sini tadi apa saya bilang, kalau misalnya dia tinggi puncak itu makin tinggi makin bagus ya. Maksudnya gini, dia makin lebar itu artinya makin baik tadi kan, karena makin besar puncaknya. Tapi kalau plate height atau ketinggiannya itu harusnya makin kecil. Nah, itu makin bagus ya pemisahannya. Jadi efisiensi kromatografi itu akan meningkat kalau N-nya itu greater lebih besar, sedangkan plate height atau H-nya itu become smaller, lebih kecil untuk yang plate height-nya. Itu ya. Karena apa? Karena N sama H ini berbanding terbalik. Artinya N dan H itu berbanding terbalik. Kalau plate height-nya lebih besar, maka N-nya yang kecil. Kalau N-nya besar, plate height-nya yang kecil karena berbanding terbalik. Kemudian ada faktor selectivity atau selektivitas faktornya. Nah, disimbolkan dengan alfa. Jadi misalnya dilihat di sini selectivity dari A dan B, maka KB per KA. Tapi ini enggak selalu mutlak KB per KA ya. Ternyata yang di atas ini, jadi yang di atas itu adalah untuk zat yang distribusi konstannya more strongly retain. Dia lebih tertahan dalam kolom ya. Itu jadi yang lebih tertahan di kolom itu di atas letaknya, sedangkan yang di bawah itu yang kurang tertahan dalam kolom, dia lewat. Berarti yang lewat duluan, yang terpisah duluan tuh di bawah, sedangkan yang diam artinya dia masih terjebak dalam fase diam itu di atas. Jadi ini nggak harus KB per KA, bisa juga KA per KB kalau A-nya lebih tertahan dalam kolom dibanding B. Atau alfa juga bisa dihitung dengan TRB dikurang TM per TRA dikurang TM. Ini bisa disesuaikan juga ya. Itu kalau seandainya A lebih kencang atau lebih cepat keluarnya, jadi A yang di atas, B yang di bawah. Ada beberapa variables yang mempengaruhi efisiensi kolom ya. Tadi kita udah bicara bisa karena linear velocity ya, atau kecepatan linear dari mobile phase, dari fase mobile, fase gerak. Bisa juga karena koefisien distribusi dari fase gerak, bisa karena koefisien distribusi dari fase diam. Kemudian bisa juga retention factor, faktor retensi, bisa juga karena diameter of packing particles ya, bisa jadi diameter. Bisa juga ketebalan dari liquid dalam stationary phase ya, liquid coatingnya. Artinya ketebalan dari zat stationary phase itu kan bentuknya dia kayak padatan yang menyerap liquid misalnya.
Perhatikan di sini ada efek dari mobile phase flow rate. Jadi efek pemisahan itu juga dipengaruhi sama mobile phase-nya atau fase geraknya. Perhatikan untuk liquid sama gas. Kita bisa bayangkan langsung ya, kalau gas pasti geraknya lebih cepat, berarti lebih efisien yang gas tentu. Dan kalau dibuktikan juga benar. Jadi pada apa ya, plate height yang hampir-hampir mirip ya, kecepatan mobile phase liquid itu cuma 0, berapa ya? 0,9 palingnya. Sedangkan kalau di sini itu mencapai 80 berapa 90 malah. Jauh sekali ya sampai 100 kalinya. Jadi kecepatannya bisa 100 kali lebih cepat gitu untuk yang fase gas dibanding yang fasenya liquid. Nah, itu ada pengaruh ya mobile phase. Jadi kalau mau cepat-cepat proses pemisahannya pakailah gas kromatografi. Dia emang nggak bisa semua dalam gas ya. You need to consider mana sampel kamu yang bisa gas, mana yang bisa liquid gitu ya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan zat itu ada dalam apa? Misalnya zat itu terjebak dalam gas. Kamu nggak mungkin pisahin dengan liquid, kamu pisahin dengan gas gitu ya. Nah, kadang-kadang juga dipengaruhi sama pathway atau jalan pemisahan. Misalnya dia melewati fase diam nih, fase diam nih, yang biru-biru nih fase diam ya. Fase diam gitu. Kalau ada dua zat nih, molekul A, molekul B, molekul 1, molekul 2, maaf. Dia mau gerak dari A menuju B gitu. Molekul 1 dia lurus jalan lebih cepat ya nyampe-nya. Kalau molekul 2 justru belok dulu, belok sini lagi baru nyampe, lebih lama. Artinya molekul 2 akan lebih lama dibanding molekul 1 karena pathway-nya beda. Jadi kadang-kadang flow direction juga mempengaruhi proses pemisahan. Ini otomatis mempengaruhi laju migrasinya ya. Maka migrasi molekul 1 lebih besar daripada migrasi molekul 2. Gitu. Jadi banyak faktor ya. Ini soal, silakan kamu kerjakan. Oh ya, ini khusus buat the mean and the standard deviation for n. Kamu bisa cari ya rata. Ini kamu hitung dulu n-nya di sini pakai cara yang tadi udah saya ajarin. Kalau mean ini rata-rata, belajarlah kamu lihat rumus rata-rata kayak mana ya, statistik. Dan standar deviasi itu rumusnya kayak gimana. Itu bisa kamu hitung pakai Excel juga sebenarnya. Standar deviasi sama mean. Tinggal kamu masukin kemari. Oke, kemudian ini soal lagi. Ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Nah, cukup lah ya buat tugas. Terima kasih banyak untuk atensinya. Semoga kamu paham. Kalau belum paham, tolong diulang-ulang lagi videonya. Kalau ada juga belum paham, kamu bisa tanyakan atau diskusi langsung di Classroom ya. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.